semuanya, selamat datang kembali. Selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 2 Februari 2024. Bersama Subiantik, Seharan Cantik bersama Subiantik. Oke Neng Dia, sebelumnya perkenalkan nama saya Neng Vivi. Untuk webinar malam hari ini akan dipandu oleh saya ya Neng ya. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing nih cara membuat tempe sehat tanpa direbus. Yang pastinya bakal seru banget nih dengan narasumber ahlinya, Neng Diah Eka Sari, yang biasa saya panggil dengan sebutan Neng Diah. Halo Neng Diah, selamat malam. Selamat malam. Oke Neng Diah, salam kenal ya Neng ya. Ya, sama-sama. Hmm. Ya, silakan, Mbak. Baik Neng. Ya, Nah, Sobat Subi, untuk Neng Diah ini bertempat tinggal di Baros Cimahi, Jawa Barat. Beliau adalah seorang penggiat tempe sehat ya, dan beliau juga anggota dari komunitas Herbal Medicine Class ya. Untuk Herbal Medicine Class ini adalah komunitas pertama yang Neng Diah Neng Diah gabung ya setelah ikuti. pensiun ya Neng. Ya. Ya. uh-uh. Untuk komunitas Herbal Medicine Class ini juga yang mengajak Neng Diah untuk hidup sehat dan bisa membuat tempe sehat sendiri ya Neng ya. Nah, Betul. sebelum ke materi nih, sebelum lanjut ke materi ya, apa sih makna kesehatan untuk Neng Diah sendiri? Hmm, kalau buat saya, kesehatan itu adalah hal yang paling penting ya. Karena tanpa kesehatan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Iya betul banget ya Neng. Begitu. Iya. Iya. Iya ya Neng, emang kesehatan itu memang penting banget ya. Tanpa kesehatan kita nggak bisa apa-apa ya. Betul. Hmm. Halo Neng Sekar Utami, selamat bergabung yang Neng di webinar kita malam hari ini ya Neng Sekar. Untuk Ya. tempe merupakan lauk makan yang banyak dijumpai nih di masyarakat Indonesia karena kandungan gizinya yang kaya Mhm. nih sehingga tempe sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Tempe juga mudah didapat ya, murah dan pastinya bergizi. Walaupun murah meriah, untuk makanan ini memiliki rasa yang khas. Namun di balik kelezatan dan keunikannya, nyatanya tempe ini juga memiliki sejumlah manfaat ya. Selain dijadikan untuk lauk, tempe juga bisa dijadikan untuk smoothies dan sandwich ya. Nah, kali ini bakal seru banget nih karena kita bakal membahas langsung tutorial cara membuat tempe sehat tanpa direbus. Jadi jangan sampai terlewatkan ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja di room chat-nya teman-teman. Oke, silakan yang dia untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Oke, Selamat Neng. malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung baik di Google Meet, Instagram maupun di YouTube ya. Kalau di sini saya hanya bisa lihat yang di Google Meet aja ya, Mbak. Ya. Jadi gini, sebetulnya saya mulai bisa membuat tempe itu karena diajak oleh Ibu Prapti Utami, pemilik dari Herbal Medicine Class yang saya ikuti sejak sekitar 5 tahun yang lalu. Beliau itu sangat memperhatikan em, kesehatan dari segi natural ya. Jadi saya ikuti, saya
sampaikan dulu bahwa Dokter Prapti Utami ini adalah bahwa Ibu Prapti Utami ini adalah seorang dokter yang fokus ke pengobatan secara herbal. Saya ikuti sejak saya menjadi penyintas autoimun. Jadi, cara-cara beliau membantu saya untuk sehat itu sangat mempengaruhi kesehatan saya sekarang. Dan membuat tempe ini menjadi salah satu pengajaran beliau kepada saya dan teman-teman untuk lebih mau hidup sehat. Nah, tempe yang saya akan sampaikan di sini itu cara pembuatannya tidak dengan cara direbus, namun dikukus. Boleh mungkin disampaikan untuk apa? Untuk screen-nya, Mbak. Baik, Neng. Ya, Saya tampilkan ya, Neng ya. ya. Ya, next yang halaman 2. Ya, jadi gini, tempe yang akan kita pelajari ini adalah tempe yang menggunakan cairan probiotik sebagai bahan untuk mempermudah kedelai lepas dari kulit arinya dan juga membuat lebih sehat. Kemudian tempe saya ini juga menggunakan kedelai lokal, yaitu kedelai yang non GMO, maaf. Mungkin bisa di googling ya artinya GMO. Kemudian kedelai yang sudah direndam selama 48 jam ini akan dikukus selama 45 menit, kemudian diberi ragi dan selanjutnya bisa dibungkus sesuai keinginan dengan plastik ataupun dengan daun pisang. Next, Mbak, untuk screen-nya. Nah, bahan-bahan dan peralatannya. Bahan-bahan dan peralatannya. Kedengaran nih, Mbak? Kedengaran nggak, Mbak? Kedengeran, Neng? Kedengaran ya? Iya, udah jelas, Neng. Aduh, saya tadi jadi gini, besok di Telegram akan saya jelaskan lebih detail tentang cara-cara membuat tempe ini. Tapi kali ini saya berikan beberapa poin-poinnya saja, yaitu bisa kembali ke screen sebelumnya, Mbak. Yang nomor 2, ya. Nah, kedelai yang akan dibuat tempe ini, kenapa tidak direbus adalah supaya kita masih mendapatkan nutrisinya. Karena kedelai yang akan dibuat tempe ini kalau direbus banyak nutrisinya yang akan hilang. Begitu, jadi kita buat dengan cara merebus, itu juga jadi enak kok. Tidak terus jadi kalah sama tempe-tempe di luar sana gitu. Nah, kemudian yang di screen 4, Mbak, yang cara mulai membuatnya. Ya, tahap pertama, kedelai itu sebanyak yang kita inginkan direndam dalam air bersih yang ditambah dengan cairan probiotik atau yogurt plain selama 2 kali 24 jam. Kemudian setelah terjadi buih dalam waktu 1 kali 24 jam atau lebih, itu nanti kedelainya akan kita bersihkan untuk menghilangkan kulit-kulit arinya.
tujuannya adalah kalau kedelainya itu pecah, dia setelah diragi akan menimbulkan tumbuhnya jamur atau miselium ya. Nah, cara untuk merendam itu besok saya infokan ya, karena di sini kalau diberikan dengan videonya mungkin agak berat juga ya. Jadi besok saja tentang pemisahan kedelai dengan air rendamnya. Kemudian yang penting adalah mencuci bersih dan kedelai tersebut 90% lepas kulit arinya. Begitu. Terus next, Mbak. Ya. Selanjutnya cuci kembali kedelai hingga kulit arinya terlepas semua. Yang sebelumnya, ya. Kemudian begini, sebelum itu, pada saat saya akan mencuci kedelai, itu biasanya saya menyiapkan air di dalam dandang kukusan. Kemudian setelah mendidih airnya dan kedelai siap dikukus, kita taruh di dalam kita taruh dalam satu bungkusan kain gitu ya, supaya lebih mudah kalau nanti mengambil kedelai-kedelai tersebut setelah matang. Nah, kedelai itu siap dikukus selama 45 menit. Setelah 45 menit, matikan api dan pindahkan kedelai ke dalam tampah atau niru yang terbuat dari bambu. Next. Angin-anginkan kedelai, aduk-aduk hingga kedelai hilang uap panasnya. Kedelai posisi sudah dingin, seperti suhu ruang lah gitu ya. Baru siap diberi lagi sesuai dengan banyaknya kedelai yang kita kukus. Besok saya info tentang banyaknya jumlah ragi yang bisa diberikan untuk jumlah kedelai yang kita masak. Kemudian tahap ketiga, setelah kedelai matang, setelah kedelai diberi ragi, siap dibungkus dengan daun pisang atau kantong plastik. Kalau kantong plastik itu lebih baik menggunakan yang ada zippernya ya, supaya lebih mudah. Kalau pakai daun pisang bisa dengan berbagai cara, terserah teman-teman semua. Nah, kedelai ini atau saya sebutnya sebagai calon tempe itu bisa difermentasikan selama kurang lebih 36 jam. Biasanya kalau di suhu ruang antara 25 derajat sampai 32 derajat, itu calon tempenya akan bagus hasilnya. Tapi kalau misalnya cuaca agak dingin seperti di daerah saya ini, biasanya saya masukin oven atau saya tutup calon tempe itu dengan kain tebal dan didiamkan selama maksimal 36 jam. Kalau sudah berhasil dalam waktu misalnya 20 jam atau 24 jam kemudian diintip kira-kira sudah tumbuh belum jamur kapangnya sampai maksimal 36 jam. Begitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Lili. Ini yang pertama ya, Neng ya? Ya, ini adalah cara saya merendam kedelai. Bisa jalan ya videonya? Bisa, Neng. Oke. Nah, itu saya untuk mudah sih, supaya lebih mudah saya menggunakan air mineral ya, air minum. Kan itu sudah ada hitungannya ya, 1,5 liter. Saya pakai 3 liter karena kedelai yang akan saya rendam ini jumlahnya 500 gram. Dalam jumlah tersebut, kedelai akan terendam dan airnya
minimal 2 kali dari jumlah kedelai. Ini saya pakai larutan probiotik atau bisa juga dengan yogurt. Nanti hitungannya juga saya berikan besok ya. Ini hanya salah satu cara aja untuk memulai untuk merendam kedelai. Ya, silakan dilihat dulu. Oh ya, penggunaan wadah yang tinggi ini dimaksudkan karena selama proses perendaman kedelai ini akan mekar sehingga dia butuh ruangan. Kalau direndamnya di tempat yang sempit itu ya mungkin akan apa ya, jadi kurang maksimal lah proses mekarnya si kedelai itu. Ya, jadi dilihat bahwa itu posisinya sudah 2 kali. Air adalah 2 kali dari kedelai. Direndam selama 48 jam. Ya. Lanjut, Mbak. Nah, ini juga contoh untuk perendam kedelai. Sebetulnya kedelai-kedelai yang mengambang itu bisa diambil dulu karena itu kedelai yang jelek ya. Kalau dia mengambang itu bisa diambil dulu dengan saringan sehingga hanya kedelai yang bagus. Oh ya, saya sih biasanya saya pilihin dulu ya kedelainya mana yang mungkin ada entah kerikil atau apa itu sebaiknya di. Nah, kalau ini adalah cara mencuci kedelai dengan wadah yang tinggi. Biasanya saya menggunakan Tupperware untuk kerupuk tuh. Itu caranya untuk memisahkan kedelai dengan kulit ari. Nanti kulit arinya akan mengambang dan kita saring. Nah, kalau ini itu kedelai yang tadi sudah dicuci bersih, itu kalau kita masukkan kukusan langsung ke sarangannya kan agak repot saat mengambil pada waktu kedelai sudah matang dan panas. Jadi saya bungkus dulu dengan kain sehingga saat matang bisa langsung diambil dan ditaruh di tampah atau niru untuk diangin-anginkan agar dingin dan siap dibeli lagi. Ini adalah cara untuk mengangin-anginkan kedelai. Itu masih terlihat ada uap-uapnya itu. Jadi bukan dibiarkan, ditebar seluas tampah. Nah, kalau kedelai itu sudah lepas dari sendok kayu, berarti kedelai sudah dingin. Kalau masih lengket, berarti kedelai masih ada uap panasnya. Setelah itu, siap diberi ragi. Hitungan ragi nanti saya kasih besok ya, di Telegram lebih mudah. Dan tanya jawab mungkin bisa juga dengan besok ya Mbak Vivi ya? Kalau sekarang ada yang mau ditanyakan boleh Oh, banget nih. boleh. Boleh, Heeh. boleh juga, iya. Kalau bisa, apa namanya, untuk, takaran raginya disampaikan sekarang nggak apa-apa, Neng. Jadi besok tinggal Oh, disampaikan ulang. Mhm. oh ya, oke. Saya, ya atau ini mau dijelaskan. Ini kan video ya Mbak? Mhm. Ya, Iya, Neng. ini adalah cara saya membuat bungkusan tempe segitiga. Mmm. Tapi kalau misalnya membungkusnya seperti amplop atau apa ya terserah itu kreasi masing-masing. Hanya saya tuh senang aja kalau dibuat seperti tempe segitiga kecil-kecil itu. Jadi ingat zaman masa kecil dulu makan tempe garit sebutannya begitu. Boleh dimulai Mbak? Boleh boleh. Ya. Nanti karena seharusnya disemat dengan lidi, tapi ini saya pakai selotip aja.
Nah, itu udah selesai. Itu untuk membuat membuat bungkusannya ya. Tapi kalau kalau untuk memasukkan kedelainya ya ada sih videonya, nanti saya cari ya. Ini tadi nggak disertakan. Karena seharusnya disemat dengan lidi, tapi ini saya pakai selotip aja. Catatan saya adalah daun pisangnya dalam keadaan bersih ya, supaya tidak ada terkontaminasi oleh bakteri-bakteri yang membuat jamurnya nggak tumbuh sempurna. Ya, cukup Mbak. Terus tadi tentang ragi. Saya biasa menggunakan ragi merek Raprima. Raprima itu hitungannya 1 kilogram kedelai, raginya 1 gram. Raginya 1 gram. Ya, tapi kalau misalnya cuacanya nggak begitu panas, saya biasanya naikkan raginya jadi 2 gram. Gitu. Memang kalau bikin tempe itu pertama-tama kan ya pastilah ada ragu-ragu ini cukup apa enggak ya raginya. Tapi ya dengan banyaknya praktek akhirnya tahulah kurang lebihnya seberapa sih. Seperti kalau kita masak, garamnya kan kita nggak bisa pastikan harus berapa gram atau berapa sendok ya. Iya. Kan tergantung rasa yang kita biasa enak gitu ya. Iya, Oke. betul. Mm-mm. Ya, saya kira itu cukup. Terus tadi sampai di mana ya? Kayaknya sudah sampai dengan pembungkusan tempe ya. Ya sudah sampai di pembungkusan tempe. Nah, mungkin bisa ditayangkan kalau ada foto-foto yang bahwa tempe itu nggak cuma untuk masakan, tapi juga bisa untuk smoothies atau apa, smoothies atau mungkin sandwich. Oh iya, Ada Neng. Mbak? Iya. Iya nih belum bisa apa namanya, belum bisa dibagiin nih, Neng. Aku Oh belum gitu. nyiapin yang itu, yang buat Ya, smoothies gitu, Neng. Mohon maaf ya, ya, Neng ya. ya. Nggak apa-apa, besok, besok. Nanti saya tambahkan sebab ini ada murid saya yang dia memang kreatif ya. Dia bikin burger tempe dan tempe apa namanya seperti kroket gitu, tapi dari tempe. Besok bisa saya share untuk resep-resepnya, Iya ya. boleh, Neng. Iya Nah, boleh. Heeh. oke. Nah, secukup untuk penjelasan malam ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Saya berikan waktunya. Oke, Neng. Pertama dari aku nih, Oh, pertanyaannya, ya. Neng ya. Mm-mm. Untuk apa namanya, untuk pembuatan tempe itu kan apa namanya, bahan utamanya kedelai ya. Untuk Ya, cara memilih kedelai yang bagus itu gimana sih, Neng? kalau kedelai kedelai yang bagus tuh biasanya dilihat dari tampilannya ya. Ya, kalau saya ada pemasok. Jadi saya kenal dengan eh, seorang bapak dan seorang ibu yang dia dekat dengan petani kedelai sehingga dia sediakan kedelai lokal. Kedelai lokal itu adalah kedelai non GMO. Itu bukan kedelai seperti kedelai yang diimpor dari luar, gitu ya. Em, Kedelai itu bagus ya kalau memang kedelai lokal itu pastinya kalau sudah kelamaan dia akan berkutu atau ada ulatnya ya, karena kan natural gitu. Jadi tidak bisa disimpan sampai bertahun-tahun untuk kedelai ini. Maksimal juga 6 bulan dengan penyimpanan yang baik gitu. Oke. Untuk Ya. teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan boleh banget ya, langsung ditanyakan ya teman-teman. Mhm. Boleh langsung Ya, ditanyakan ke Neng silakan. Dian aja. Kalau nggak ada aku mau tanya lagi ya, Neng, boleh nggak? Ya, silakan. Iya, Neng. Untuk berarti ini untuk tempenya kan itu di direbus atau dikukus ya, Neng? Dikukus ya? Dikukus, dikukus ya. Ya ini ada Neng Ina ya, Oh, ini ada ada. Neng Ina Ya, sebentar. menanyakan.
Izin Saya kok bertanya nggak, nih, ya, apa bisa membedakan dari tampilan kacang kedelai GMO, DSN, dan kedelai GMO dan non-GMO? oh, bisa secara umum, saya ada gambarnya, tapi gimana ya? Nggak, nggak bisa disampaikan hari ini ya, besok ya, untuk bedanya. Biasanya kacang kedelai lokal itu lebih kecil dan lebih pipih. Itu yang tampilan tampilan umumnya, seperti itu. Cukup jelas mungkin ya? Oke, sebentar ya, Neng ya. Ya. Untuk Neng Ina, apakah sudah jelas, Neng, untuk jawabannya? Kalau belum, besok bisa itu ya, Neng, bergabung lagi ya di Oh ya, siap, telewebinar jelas. nantinya. Ya, terima kasih, Ibu Ina. Oke. Iya, Neng, itu kan untuk tempenya berarti dikukus ya? Ya, dikukus. Hmm. Kemudian apa sih perbedaannya ya dikukus dan direbus, Neng? Apakah rasanya beda? Yang saya rasakan bedanya antara tempe yang saya buat sendiri dengan kalau saya beli di pasar. Tempe ini memang masih terasa kedelainya dan agak ada rasa krenyes-krenyes gitu loh. Kalau tempe yang dijual di pasar kan empuk ya. Nah, seperti itu. Tapi pada dasarnya saya tanyakan pada yang sudah membuat tempenya enak kok, lebih enak dari yang di pasar katanya. Jadi berarti lebih baik bikin sendiri dong ya daripada beli. Lebih sehat lagi. Iya, betul. Nah, Aku juga penasaran nih, pengen bikin, Neng, besok-besok ya. oh ya silakan. Tapi gini ya, kalau untuk bikin tempe itu kan tidak bisa seperti kalau kita bikin bolu sekian jam selesai. Jadi proses perendaman 48 jamnya sudah 2 hari. Kemudian proses fermentasi setelah peragian 1,5 hari. Jadi minimal 3 hari lah itu baru tempe itu jadi. Gitu. Hmm. Berarti Nggak nggak bisa bisa instan. dadakan ya, Neng? Iya, nggak bisa dadakan. Hmm. Kalau misalnya mau produksi banyak ya berarti ada masa em, apa, menghitung ulang waktu. Oh ya, saya ada pesanan untuk 3 hari mendatang. Sekarang bikin bisa. Tapi kalau misalnya kita belum siap terus besok ada, saya minta saya mau beli itu dong tempenya besok pas saya nggak sedia ya nggak bisa, ya kan? Mm-mm. Eh, Ini gitu. ada Neng Ina nih. Iya. Tapi lumayan effortnya ya, tapi memang sebanding dengan hasilnya sih. Oh, Nih dari betul. Neng Ina. Heeh. Betul. Saya sendiri tuh ini loh apa namanya? Apa ya? Kayak surprise aja dulu waktu pertama kali bisa bikin tempe. Aku kok bisa ya bikin ya? Gitu loh. Sebelumnya kan makan tempe itu hanya seperti oh ya, ini namanya tempe bisa dibuat gini-gini. Tapi setelah bisa bikin sendiri, rasanya tuh beda. Ada rasa kebanggaan sendiri gitu. Ya betul, Neng. Hmm. Eh, untuk Neng dia sendiri tuh sejak kapan nih membuat tempenya, dari tahun berapa gitu? Kurang jelas, kayaknya agak bisa diulangi? Jaringan kayaknya. Oh, ya. Untuk Neng dia sejak kapan Neng belajar membuat tempe sehat? Oh, oke. Saya belajar itu akhir 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 2019 ya, sebelum pandemi lah. Saya belajar oleh pakar tempe. Saya sebutkan saja namanya Pak Agus. Saya belajar pada beliau. Kemudian saat belajar tempe itu ada rasa
Ah, masa sih bikin tempe aja nggak bisa. Ini kan tempe makanan asli Indonesia, begitu ya. Nah, kemudian tahun depannya kan pandemi. Nah, saya banyak di rumah dan saya sering coba-coba dan sering gagal juga waktu itu karena saya belum punya banyak ilmu dan cara yang terbaik untuk membuat tempe. Tapi sejalan dengan berlalu punya waktu, kemudian saya juga dapat banyak video-video yang ternyata orang luar negeri itu sudah banyak yang banyak yang belajar dan mereka ada juga yang bahkan produksi di negaranya. Saya kan merasa tergugah ya sebagai orang Indonesia, sebagai orang yang di negaranya punya produk yang benar-benar asli Indonesia kok sampai harus di dalam tanda kutip dikuasai oleh bangsa lain. Nah, saya punya satu keinginan nih, semoga aja bisa terlaksana. Saya ingin agar paling tidak ada 1 juta orang Indonesia yang bisa bikin tempe sendiri. Kenapa? Supaya tempe kita itu tidak diklaim jadi tempe bangsa lain. Sekedar info ya, negara tetangga kita itu sudah bisa bikin ragi loh, ragi tempe karena mereka itu suka belajar belajar tentang pembuatan tempe dan tempe itu kan manfaatnya banyak sekali. Bahkan secara apa ya, ada penelitian itu kalau protein tempe itu lebih tinggi dari protein daging. Saya masih mencari videonya. Saya terus terang ya, selama ini tidak membagi antara video-video informasi tentang tempe dengan video atau foto-foto pribadi. Jadi masih gabung. Tapi dengan adanya ajakan dari pihak Subianti, wah ini berarti saya harus bikin folder sendiri ya. Supaya suatu ketika itu tidak masalah kalau misalnya didadak untuk acara-acara semacam ini sudah siap gitu loh. Mohon Iya, maaf kalau betul. kali ini saya belum begitu piawai ya menjelaskan. Saya terus terang aja, kalau secara online lewat tulisan, saya yakin sudah bisa. Tapi kalau untuk secara apa namanya oral begini ngobrol, itu kadang-kadang masih susah gitu. Karena kebiasaan aja sih. Hmm. Moga-moga tidak melanjutkan keinginan ibu-ibu ini untuk membuat tempe lebih baik ya. Oke, Ya, kita juga belajar dari Neng Diah nih, ya, materi dari Neng Diah itu kan bermanfaat banget ya, ini, ya. bisa membuat sendiri juga. Mhm, mhm. Iya. Selain itu, sebetulnya saya kalau ada tenaga yang membantu, saya mau loh eh, buka PO untuk memberikan kesempatan orang lain untuk pesan tetangga saya atau orang-orang terdekat daerah Bandung. Karena terus terang aja, kalau produksi tempe-tempe sehat dengan kedelai lokal itu masih sedikit sekali. Beli aja kan hanya di toko-toko tertentu. Gitu. Ya memang kalau kedelai lokal itu tadi ditanya sama Ibu Ina apa ya? Iya, betul, Neng. Perbedaannya adalah harga kedelainya relatif lebih mahal. Jadi kalau harga jual tempe ini itu rata-rata 3 kali lipat tempe yang dijual di pasar. Gitu. Oh, Kalau bisa bikin sendiri kan berarti bisa menghemat ya. iya, Gitu. oke. Bagaimana? Aku mau tanya lagi nih, Neng, boleh nggak? Ya, silakan. Faktor apa aja sih, Neng, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tempe? Oh, oke. Dalam arti pembuatan tempe sampai dengan berhasil dengan baik ya. Karena Ya, kan tempe betul. gagal kan ada. Jadi Iya. banyak faktornya antara lain suhu.
Jadi kalau di suhu di bawah 25 derajat itu biasanya jamurnya lambat tumbuh. Sebagai contoh, saya pernah bikin tempe di Jakarta, itu dalam waktu 17 jam sudah jadi loh tempenya. Kalau di sini, saya rata-rata 35 sampai dengan 40 jam. Itu pun beda rasanya. Untuk tempe yang eh, prosesnya tidak terlalu lama, itu akan terasa lebih enak. Oh, satu lagi. Tempe dengan kedelai lokal ini bisa dimakan mentah, Mbak, dan itu lebih sehat. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bisa dicampur dalam smoothies atau em, dengan cara lain bikin jus misalnya, jus tempe itu kan lebih sehat ya. Mungkin banyak info-info di YouTube atau apa ke tentang manfaat makan tempe mentah. Kalau tempe mentahnya buatan sendiri kan makannya enak toh, walaupun mentah. Walaupun mentah itu tempe tidak berarti dia tuh sama sekali mentah loh, karena kan kedelainya sudah dikukus, sudah matang sebenarnya. Hanya maksudnya mentah tuh tidak diolah lagi jadi tempe goreng atau tempe apa. Gitu sebutan tempe mentah itu. Iya. Iya, Oke. Neng, untuk tempe mentah itu emang bisa dimakan, apa, bisa langsung dimakan itu ya, Neng, untuk Hmm, tempenya ya? iya, bisa dimakan langsung. Nah, kalau saya sukanya ya saya campur sama selai atau kurma, jadi tidak terlalu biasa rasanya. Tapi kalau Gitu ya? ada orang-orang yang memang senang dan bergaya hidup apa ya vegetarian ya mungkin, karena kan tempe sebagai salah satu sumber protein, mereka biasanya makan itu campur sayur dan sebagainya, salad begitu. Mmm, Tuh. iya, Dicoba Mbak kapan-kapan makan iya, tempe mentah buatan sendiri. Ya, iya mungkin, nanti kalau aku mau, coba bikin, aku konfirmasi sama Neng dia ya, minta oh boleh, diajarin ya, Neng, ya? boleh, boleh, boleh Mhm, dengan senang hati. mhm. Ya. Itu kan ada yang tempe nggak jadi itu ya, Neng, ya? Mhm. Itu penyebabnya apa sih, Neng, kenapa tempenya itu tidak jadi? Itu, oh tadi saya sebutkan juga faktor faktor pertama ya, yang pertanyaan Mbak tadi kan belum saya jawab, saya baru jawab secara suhu ya. Bukan Iya, cuma betul. suhu, tapi cara maaf, mendinginkan si kedelai yang sudah dikukus itu tidak boleh terlalu kering, tapi juga nggak boleh dalam keadaan basah. Kalau dia masih dalam keadaan hangat, eh apa ya? Mungkin si raginya itu jadi agak kayak kayak gimana sih kalau misalnya sesuatu yang tiba-tiba kena panas, bisa dibayangkan ya, Mbak. Jadi maksud saya gini, selain suhu juga cara memberikan ragi. Ragi itu harus rata. Apalagi kalau raginya sedikit. Tuh. Kemudian juga tempat tempat waktu menaruh kedelai di tampah itu tampah jangan kena minyak atau garam atau keringat. Jadi kalau tadi di dalam video kan saya 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 perlihatkan sendok-sendok kayu. Jadi jangan pakai tangan. Kalaupun mau dicampur dengan tangan, ya tangannya pakai sarung tangan dulu. Gitu. Itu untuk em, faktor yang bisa membuat tempe itu jadi. Kalau tempe yang gagal itu juga banyak faktor karena cuaca, yang pasti karena cuaca, kemudian penanganannya kurang bersih, em, ada yang
ada yang kurang ragi atau dia kurang dingin, atau saya pernah bikin tempe dalam jumlah banyak. Nah, kedelai yang saya beri ragi di awal itu beda hasilnya dengan kedelai yang tinggal sisa-sisa di akhir. Mungkin dia sudah terlalu kering atau gimana gitu ya. Jadi, mmm, si tempe itu tidak sempurna, gitu. Oke. Oke, Neng, untuk, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh banget langsung ditanyakan ke Neng Diahnya ya. Ya, silahkan. Oke, sebentar ya. Kalau banyak pertanyaan malah saya juga jadi belajar, kalau kurang paham nanti saya coba cari tahu Mhm. atau atau bertanya pada yang lebih pakar. Silahkan. Bagaimana sih untuk ciri-ciri tempe yang tidak sehat, Neng? Biasanya kan ada yang tempe, apa namanya, ada yang sehat, ada yang tidak gitu ya. Oh, Mungkin dari, pembuatannya gitu. sebetulnya kalau saya ini sebut sebagai tempe sehat itu pertama karena dia menggunakan kedelai yang lokal. Kedelai lokal itu kedelai yang natural, yang bukan impor. Kalau kedelai impor itu kedelai GMO. Nah, kalau baca-baca di banyak informasi itu kan GMO itu makanan yang sudah dimodifikasi, yang tentunya mungkin banyak hal yang membuat kurang sehat. Nah, sebutan tempe sehat ini juga karena kita kan membuat sendiri. Dengan demikian kita tahu pasti em, kehigienitas atau kebersihan dari tempe yang kita buat. Nah, kalau dibilang tempe yang tidak sehat, saya juga terus terang nggak berani ngomong, nanti dibilang gimana kalau tempe nggak sehat, itu. Iya. Ya mungkin, dari, pembuatannya sendiri ya, Neng, orang kan beda-beda ya untuk cara buat tempenya. Iya, iya. Makanya untuk teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh langsung ditanyakan aja teman-teman. Boleh, langsung ditanyakan atau mau ditulis di room chat-nya teman-teman juga boleh ya. Oke, assalamualaikum Neng Diah. Waalaikumsalam. Eh, Dengan Mbak Zena ya? iya, Oh, boleh iya. nanya nggak Neng? Iya, Tempe itu bisa dikonsumsi tiap hari apa enggak? pada dasarnya untuk orang yang normal tidak ada masalah dengan kesehatan, tidak ada alergi kedelai, silahkan. Semua kalau kita makannya terlalu banyak kan juga tetap tidak baik ya. Gitu sih Oh, kalau menurut saya. baik Neng, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Iya. Gak ada suaranya loh, Mbak. Ya maaf. Maaf, Neng. Ya Hmm, untuk tempe itu memang nggak ada larangan untuk nggak dikonsumsi ya, Neng ya. Malah, disarankan untuk dikonsumsi setiap hari ya. ya, karena itu sebagai pengganti protein. Kalau mungkin eh, banyak yang tidak bisa makan daging merah di usia, misalnya kayak saya gitu ya. Mhm. Bukan berarti saya tidak bisa makan daging merah, tapi mengurangilah. Jadi tempe itu sebagai pengganti protein yang dibutuhkan tubuh, gitu. Yang penting jangan berlebihan lah, makan apa aja berlebihannya akan tidak baik, itu aja. Ya, Neng. Tadi Iya. untuk, apa namanya, untuk proses fermentasinya berapa lama tadi, Neng? Fermentasi yang mana? Fermentasi Untuk pertama itu perendaman, mhm. fermentasi kedua itu saat perakian. Oh berarti ada, 2 fermentasi ya, Neng, ya? Iya. Oh, iya iya iya. eh, Kalau untuk Kalau yang perendaman itu berapa?
48 jam. 48, oke. Iya. Kemudian yang satu lagi tadi, Itu, apa maksimal, proses peragian kedelai menjadi tempe itu paling bagus maksimal 36 jam. Karena seperti tadi saya cerita, kalau tempe berada maaf, kalau calon tempe berada dalam posisi suhu yang tepat, dia akan menjadi tempe dalam waktu kurang dari 36 jam. Kalau tempenya jadi sebelum 30 jam, biasanya tempenya lebih enak daripada tempe yang jadinya lebih dari 36 jam. Terakhir ini saya bikin tempe itu akhirnya 40 jam itu ada rasa sedikit-sedikit pahit kayak semangit. Tempe semangit tahu ya, Mbak? Yang tahu, suka Neng. ya Aku yang juga suka dari Jawa, iya. apa namanya? Suka campur di lodeh gitu ya. Iya, iya betul, Ya. Neng. Mm-mm. Tapi jangan khawatir kalau misalnya yang tinggal di daerah dingin, karena dengan cara disimpan di oven yang mati lah ya, bukan oven yang hidup, bisa menghangatkan si calon tempe atau dimasukkan dalam dus, ditutupin kain tebal sehingga si calon tempe itu hangat. Itu bisa juga mempercepat tumbuhnya jamur gitu. Berarti semakin cepat, waktunya itu tempenya semakin bagus ya? Ya, menurut pengalaman saya begitu. Rasa Semakin tempenya cepat lebih jadi ya? enak. Ya, Mmm, iya, Neng. Itu, kalau mau dibungkus itu berarti nunggu kedelainya, apa namanya, dingin ya? Atau masih hangat atau gimana itu, Neng? nah. Jadi gini, pokoknya kalau sudah dikukus, kan ditaruh di tampah. Fungsinya Mmm, ditampah itu supaya cepat menguap menguap uap panasnya ya, hilang, oh, cepat iya, iya. hilang daripada hanya ditaruh di tempat yang kecil. Kalau istilah Jawanya jelembring di apa bahasanya apa sih? Pokoknya ditebarkan lah. Itu Iya, supaya betul. diangin-anginkan supaya hilang panasnya. Nanti kalau si kedelai sudah dalam suhu ruang, sudah tidak ada hangat-hangatnya, dan si kedelai itu sudah tidak lengket di sendok yang buat ngaduk-ngaduk, bisa diberi ragi. Nah, setelah peragiannya rata, silahkan dibungkus dalam kantong plastik atau dalam daun pisang atau daun paru, daun jati. Pokoknya yang penting bersih aja itu. Daunnya juga bersih ya. Kalau enggak nanti timbul timbul yang warna agak hitam-hitam tuh, jamurnya jadi hitam. Iya. Ya biasanya kan ada tempe yang ada hitam-hitamnya itu loh, Neng. Ya, itu biasanya karena Padahal itu dari kontaminasi. plastik gitu loh, Ah, biasanya. kalau dari plastik masa sih ada hitamnya? Ada, kadang ada, Neng. Ya. Oh, itu mungkin karena kontaminasi ya itu tadi yang kurang bersih itu. Nggak apa-apa itu dibuang aja bagian yang hitam. Jadi jangan karena, Mmm, aduh, kok tempe saya jadi hitam sini Bu, dibuang. Oh bukan, jangan dibuang. Jangan dibuang semua tempenya, sayang. Hanya bagian hitamnya aja dibuang. Walaupun kadang-kadang saya kalau misalnya masih beli tempe gitu, kalau ada gitu di tempe mendoan misalnya gitu, ya saya masak aja nggak apa-apa. oke untuk, Neng berarti untuk Neng dia sendiri itu sering, buat tempe ya, Neng? Setiap hari atau, setiap minggu atau gimana nih? Kalau cuaca panas, saya sebetulnya tidak, gini, saya kan tinggal hanya berdua dengan suami. Jadi kalau saya bikin tempe, itu biasanya saya bikin 2 minggu sekali aja. Nanti saya masukkan di kulkas, Mhm. itu bisa lah awet antara 5-7 hari. Gitu. Karena kalau saya bikin untuk jumlah banyak,
tenaganya yang saya belum ada, gitu. Jadi saya bikin hanya untuk keperluan sendiri aja dulu. Iya, heeh. Hmm. Oke, untuk, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh banget langsung ditanyakan. Barangkali Neng Zena, Neng Sekar, atau Neng Ina mau tanya boleh banget. Sebentar ya, Neng. Oh ya, Assalamualaikum. saya mau cerita. Oh ya, Mbak Sena, Eh, Boleh silakan. tanya lagi? Ya, silakan. Resep smoothie pakai tempe itu bisa nggak? Bisa, bisa. Untuk resepnya apa aja? Oh, itu resepnya tuh sebenarnya kalau smoothie itu tinggal tergantung bahannya. Kalau saya misalnya pakcoy, terus tempe, nanas, sama satu lagi kurma kalau mau manis. Itu aja dicampur. Itu bisa buat diet apa enggak? Silahkan, Oh, baik, silahkan. baik. Terima Eh, kasih. ya. Oh ya, saya mau cerita sedikit nih tentang bedanya membungkus dengan daun pisang dan plastik ya. Kalau daun pisang itu kan berpori-pori. Jadi saat calon tempe itu dibungkus dengan daun pisang, itu tidak perlu dilubangi si daun pisangnya itu. Tapi kalau menggunakan plastik, itu harus diberi lubang supaya ada udara, apa ya, supaya bisa bernapas lah calon tempe itu. Ya. Berarti kalau untuk, apa namanya, kalau pakai plastik itu harus di, lubang-lubangin kecil itu ya? Dicucus-cucusin. Iya, 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 iya. iya begitu. Betul. Tapi rasanya, kayaknya lebih nikmat yang pakai daun ya, Neng, ya? Kalau menurut aku sih. Ya, saya sendiri lebih suka kalau iya betul. Ya lebih alami gitulah ya. Iya, betul. Gitu. Iya, Neng. Atau kombinasi aja. Jadi kantong plastik itu di dalamnya diberikan daun pisang seukuran kantong plastik itu. Itu bisa. Tapi kalau murni pakai kantong plastik ya bisa, hanya memang harus diberi lubang juga. Kalau dengan daun pisang, ya bisa dikreasi lah, terserah mau dibuat apa. Banyak kok cara untuk membuat membuat tempe ini, eh, penampilannya maksudnya. Tidak seperti tempe yang dijual di pasar, kotak-kotak-kotak aja, mau dibikin bundar. Iya. Bahkan ada yang kemarin itu kreasinya wadah, wadah, apa ya wadah? Puding ya anak-anak yang bentuk kayak kayak ada panda, ada ikan itu. Iya, Itu heeh. bisa bisa dipakai cetakan juga, Bisa ya? bisa. Apa itu nggak mempengaruhi, Neng? Maksudnya nggak ketebelan gitu? Ya jangan jangan bikin yang tebal-tebal sekali karena kalau tebal-tebal sekali kan yang di bawah nggak bernapas ya. Karena kan kalau Iya, betul. kalau pakai plastik itu dua sisinya bisa dilubangi. Sedangkan kalau pakai katakanlah wadah puding itu kan yang bawah kan nggak mungkin dong dilubangi. Nanti kalau dilubangi ya nggak bisa dipakai lagi buat cetakan puding atau apa ya. Jadi posisi dia bisa bernafas kan hanya dari posisi di atas. Makanya dibuatnya jangan terlalu tebal gitu. Iya, Neng. Oke. Mm-mm. Kita masih ada waktu nih 4 menit lagi, Neng. Apakah, Neng Diah mau ada informasi tambahan nih? Hmm, saya tuh sebetulnya lebih suka ditanya, jadi saya juga belajar. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya beda dengan yang biasa saya
tangani gitu. Tapi kalau nggak ada mungkin saya bisa cerita sedikit, Mbak. Membuat tempe ini lama-lama buat saya mengasihkan. Jadi itu melatih kesabaran loh. Kenapa? Dari awal memilah kedelai dari yang kotor-kotor, ada ranting atau ada kerikil gitu ya. Kemudian merendamnya ditunggu 2 hari. Kemudian nanti pada saat mencuci memilahkan kulit ari dan membuat si kedelai itu pecah. Kalau kedelainya itu masih berbentuk bulat-bulat, akan sulit itu si kedelai itu menyatu dengan jamurnya membentuk jadi tempe Mmm. gitu. Pokoknya asik deh kalau sudah Kalau udah kalau bisa sudah ya? ya benar karena seperti tadi itu kebetulan saya punya punya murid yang dia memang biasa masak ya, jadi aneka Mhm. kue dia buat. Dia cerita gini, "Bu, saya kemarin bikin burger tempe." "Oh ya? Kamu ada ininya, apa namanya, resepnya?" "Ada nih, saya bagi." Terus saya cerita kalau hari ini saya malam ini mau ada kelas gitu. Mhm. "Saya ada acara, Bu, jadi nggak bisa ikut." "Nanti saya kasih ya, Bu, resepnya." Jadi dia tuh memberikan resep burger tempe dan satu lagi masakannya mirip sama kroket, tapi bukan kroket, apa sih sebutannya? Besok saya share ya. Iya boleh, Neng, heeh. Ingatin saya ya kalau lupa. Jadi ini akan saya catat mana aja yang kurang karena dari dari bahan materi untuk kelas online saya beberapa waktu lalu itu belum termasuk resep untuk bikin burger dan yang kroket katakanlah kroket tempe. Itu baru 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 maksudnya baru dikreasikan sama teman saya ini. Kalau yang seperti smoothies atau jus tempe itu ada, sudah ada. Besok saya bagi juga ya. Besok mulainya jam berapa, Mbak? Kalau besok jam 10 sampai jam 11, Neng, berarti mulainya jam 10 pagi ya di Telegram? Heeh. Oke, Itu jam berarti 10. kan buat smoothies itu nggak pakai susu ya? Nggak pakai Enggak, tambahan susu? enggak. Oh, enggak. Biasanya kan orang bikin smoothies itu ada pisang, ada apa ya. Nah, ini tambahin tempe. Kalau Mmm. saya karena tempe itu rasanya agak kurang manis gitu ya. Iya, Berarti heeh. smoothiesnya ya saya tambahi kurma. Atau biar agak Oh, iya. asam-asam dikit, saya tambahi nanas gitu. Gitu. Berarti nggak ada tambahan gula atau susu ya, Neng, ya? Enggak, enggak. Enggak, Mhm. inilah yang bagus untuk diet supaya Iya. kita makan lebih sehat ya. Iya, betul. Heeh. Ah, itu kalau, apa namanya, untuk, pembuatan tempenya itu kan untuk raginya sudah ada takarannya ya, Neng, ya? Iya, iya. Kemudian kalau, apa, kalau raginya kebanyakan itu apa yang terjadi sih, Neng? Ragi kebanyakan itu Mhm. dalam jumlah berapa? Misalnya kalau pemakaian 1 gram per 1 kilogram kemudian kelebihannya hanya 2 kali lipatnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya raginya jadi 10 gram atau 20 gram itu nanti jadinya mungkin si apa, si jamurnya tuh jadi tebel ya, dan rasanya ada yang bilang sih pahit, tapi saya belum pernah loh pakai pakai ragi terlalu banyak, Mmm, gitu. oke, Yang Neng. jelas jangan lupa ngasih ragi, saya pernah bikin, soalnya tempenya saya kok udah saya bikin 24 jam, kok nggak ada timbulnya 36 jam, Pak. Pas saya ingat-ingat saya tuh lupa ngasih ragi, saking Terus nggak capeknya jadi pulang dong, kantor. Iya, pulang kantor saya capek, sudah merendam kedelai. Nah, ini satu lagi tips saya. Kalau bisa usahakan merendam itu pagi sehingga pagi juga proses selanjutnya. Karena kalau merendamnya siang, nanti proses mencucinya kedelai siang, sore, akhirnya ketemu malam,
Kan kalau malam tuh cenderung dingin. Iya, Nah, si ragi kan lambat tumbuh. Kalau mhm, misalnya pagi ke siang, siang itu masih ada matahari, masih ada rasa panas. Si si ragi itu tentunya lebih cepat untuk berproses tumbuh gitu loh. Itu mhm. pengalaman saya. Gitu. Oke, Neng Dia, terima kasih banyak ya, Neng, ya. Ya, sama-sama. Apakah Em, masih ada yang mau disampaikan, Neng? eh, saya sampaikan terima kasih untuk semua yang hadir hari ini, baik di Google Meet, di YouTube maupun di Instagram. Dan saya juga sampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada Ibu Dokter Prapti yang mungkin diwakili oleh pihak Sekar Utami. Jadi em, kemampuan saya untuk membuat tempe itu benar-benar sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan saat saya belajar bikin pizza atau bikin kue-kue lain. Beda kalau bisa bikin tempe itu rasanya gimana ya? Pokoknya Nggak bisa amazing lah. diungkapkan dengan kata-kata ya, Neng. Pokoknya amazing deh kalau bisa bikin tempe itu. Karena kan ya begitulah. Tempe kan makanan kita ya. Makanan Ribet yang tapi sehat. mengasihkan ya, Neng. Iya, betul. Memang butuh kesabaran, ketekunan itu aja. Terima kasih untuk semua yang mengikuti bincang-bincang kita malam ini. Terima kasih juga buat Mbak Vivi. Maaf ya tadi salah sebut Mbak Lili. Mbak Vivi yang memandu saya. Dan terus terang aja karena saya masih agak gaptek, jadi tidak bisa mengoperasikan sendiri. Tidak apa-apa, Neng, ya, Tampilan. ya. Ya, oke. Oke, Sampai jumpa besok jam 10 di Telegram oke, aku tutup untuk dulu ya, Neng, ya. detailnya. Ya, Oke, silakan. oke, luar biasa banget ya, teman-teman. Dan ternyata kita sudah di penghujung acara nih, teman-teman. Yuk, mari untuk Ya. teman-teman follow dan kunjungi Instagram @dia @ekasari. Dan terima kasih banyak nih, terima kasih banyak ya, untuk Neng Diah yang berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan mantap dan keren sekali ya untuk penjelasannya. Terima kasih juga untuk partisipasinya teman-teman, ada Neng Zena, Neng Sekar, dan Neng Ina. Oke, untuk buat teman-teman kita masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram di jam 10 sampai jam 11. Jadi, jika masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, besok bisa disampaikan langsung di Telegram. Dan buat Ya. teman yang lagi cari produk pecah belah yang aman, terpercaya, dan berkualitas, ayo selalu kunjungi dan ikuti marketplace kami yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Dan buat teman-teman nih yang mau mengunjungi website kami juga boleh ya teman-teman. Silahkan kunjungi di www.subiantik.shop. Dan selalu ikutin live streaming yang ada di Shopee dan yang ada di TikTok. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat dan cantik bersama Subiantik. Terima kasih Neng Diah, Neng Sekar, Neng Ina, Ya, dan Neng sama-sama. Zena. Selamat malam. Selamat malam Ya, Neng. terima kasih. Ya.